Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali saya Bagus dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tausiah Sore bersama Ustadz Z.M. Bahmid. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sore hari ini seperti biasa kami akan membahas tema. Kalau tema di sore hari ini tentang sejarah pengorbanan dahsyat seorang wanita karena gelora iman. Nah, itu yang akan jadi pembahasan kita, ikhwan. Jadi tentang sejarah pengorbanan dahsyat seorang wanita karena gelora iman bersama Ustadz Z.M. Bahmid. Dan mari kita sapa Ustadz Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah. Baik Ustaz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Amin ya arhamar rahimin. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pendengar radio TV Silaturahim, mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala selamanya menjaga hidayah di dalam kehidupan kita. Allahumma hdina bihidayatil Islam insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu akan memperkuat dan mencurahkan iman ke dalam dada dan kehidupan kita. Para pendengar sekalian, teristimewa mereka yang berada di jalan dalam perjalanan menuju rumah, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bisahha wa salamah sampai ke tujuan masing-masing insyaallah. Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat membuka lembaran sejarah di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan sejarah indah Al-Qur'an akan pengorbanan seorang wanita yang luar biasa. Cerita ini dari tahun ke tahun telah biasa kita mendengar. Tapi hikmah di balik cerita ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Satu hikmah yang luar biasa, bagaimana pengorbanan seorang wanita karena dorongan iman yang ada di dalam dadanya. Saya teringat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam ketika dia pertama sampai di bumi yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Ya Allah, kami meminta untuk Allah Subhanahu wa taala mencurahkan iman di dalam hatinya. Itu permintaan Nabi Adam alaihissalam ketika sampai di bumi yang pertama. Jadi peranan iman dalam kehidupan manusia itu luar biasa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu rukun imannya, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nas hajjul bait ilaihi man istata'a ilaihi sabila." Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berhaji kepada mereka yang mampu, tapi benar-benar karena Allah. Justru itu ayat ini dikatakan walillah, benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena haji ini merupakan salah satu daripada rukun iman. Dan semua itu kita tahu
Masya Allah. Sejak kita kecil telah diajarkan tentang rukun iman ini. Rukun Islam. Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan haji kepada mereka yang mampu. Nah, hamba Allah yang mulia. Sejarah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan awal mulanya haji ini. Kalau kita perhatikan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menceritakan kepada kita bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk membangun Ka'bah di Baitullah Al-Haram. Nah, kapan berkembangnya Baitullah Al-Haram ini? Nah, ini sejarah yang perlu kita ketahui. Bagaimana pengorbanan seorang wanita yang begitu besar dorongan imannya di dalam dirinya, sehingga dia mau berkorban dan menghadapi keadaan yang luar biasa di luar kesanggupan otak manusia yang bisa memikirkan atau menerima bahwa ini terjadi kepada seorang wanita. Hamba Allah yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua kita tahu sejarahnya. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Sarah bertahun-tahun sampai Sarah telah meningkat ke usia yang cukup tua. Allah Ta'ala tidak memberikan keturunan. Dan di dalam sejarah ini Sarah sendiri yang mengusulkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menikahi seorang perempuan yang membantu di dalam keluarga mereka. Nah, sejarah mengatakan yang kebanyakan sejarah ini adalah sejarah yang ditulis oleh Israiliyat. Sejarah atau kisah Israiliyat bahwa Hajar yang membantu di dalam, padahal Hajar ini adalah anak seorang bangsawan Mesir. Tapi dalam sejarah orang-orang Yahudi mengatakan dia itu adalah seorang budak. Tapi sebenarnya bukan seorang budak. Ini adalah cara mereka melencengkan sejarah untuk menunjukkan bahwa Ismail alaihissalam yang lahir dari rahimnya Hajar, seakan-akan mereka tidak mau mengakui merupakan anak daripada Ibrahim. Itu kepercayaan daripada orang-orang Yahudi. Sehingga mereka menganggap bahwa yang akan disembelih itu anaknya yang bernama Ishak. Padahal sejarah di dalam Al-Quran itu sangat jelas. Bayi yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam ke lembah yang menjadi Baitullah Al-Haram itu adalah Ismail. Anak daripada Hajar. Yang di dalam oleh orang-orang Melayu, orang-orang Indonesia mengatakan Siti Hajar. Jadi istrinya Ibrahim alaihissalam kemudian Hajar ini mengandung, hamil, kemudian melahirkan seorang anak yang namanya Ismail. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, normal hamba Allah yang mulia. Banyak yang mempercayai bahwa perjalanannya Ibrahim dari Palestina menuju ke selatan, yaitu ke lembah Bakka antara Safa dan Marwah, itu adalah karena istrinya menginginkan supaya anak dan istrinya ini, karena timbul cemburu dalam dirinya, untuk dibawa menjauh daripadanya. Ini para kebanyakan ahli-ahli tafsir meragukan tentang cerita ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepada Ibrahim untuk berjalan menuju ke selatan, artinya dengan membawa kendaraan tentunya unta, membawa anak istrinya menuju ke selatan. Dan Ibrahim sendiri pada saat itu telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, tapi di mana tempatnya yang akan dia berhenti dia sendiri tidak tahu. Nanti ketika dia sampai di lembah antara Safa dan Marwah yang dikatakan lembah Bakka. Nah, lembah Bakka ini ceritanya banyak.
Ada sebagian meriwayatkan dinamakan lembah Baka daripada asal kata baki. Artinya yubki, menangis. Karena banyak tercurah di lembah tersebut. Wallahu alam. Innallaha ya'lam. Ketika sampai di tempat tersebut, antara bukit Safa dan Marwah. Sekarang kita yang melaksanakan haji, kita sudah sangat kenal antara Safa dan Marwah. Bawahnya itu sudah Masya Allah, marmer. Dengan ventilasi udara yang luar biasa. Sehingga orang yang tawaf itu sudah tidak pernah merasakan kepanasan lagi. Tapi ketika Ibrahim membawa anak istrinya di tempat tersebut, itu merupakan satu sahara yang luas, yang gersang, yang cukup menakutkan. Sampai di lembah tersebut, Ibrahim meninggalkan anak istrinya, dan di dalam banyak riwayat ketika itu istrinya bertanya kepada Ibrahim. Karena memang secara logika tidak mungkin seorang suami akan meninggalkan seorang istri di tengah-tengah lembah yang gersang. Panas matahari yang terik. Tidak ada bekal yang cukup. Dengan membawa anak bayi yang masih menyusu. Subhanallah. Memang secara logika tidak mungkin manusia itu menerima. Justru itu hamba Allah yang mulia. Di dalam kita mengerjakan haji juga, banyak kalau kita ambil secara logika itu seakan-akan perintah ini agak aneh kita melihat. Tapi sebenarnya perintah haji itu juga itu adalah satu rukun yang sudah didesain, dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan wa idh yarfa'u, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mulai membangun dan meninggikan Ka'bah di Baitullah Al-Haram. Dasar-dasar daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Qawaid al-bait wa Ismail, dan anaknya juga. Jadi berarti dia dibantu oleh Ismail. Ayat ini menunjukkan bahwa rukun-rukun haji itu bukan dirancang oleh Ibrahim, bukan didesain oleh Ibrahim, bukan ditetapkan oleh Ibrahim. Tapi Jibril alaihissalam diturunkan Allah kepada Ibrahim untuk menunjukkan cara-cara untuk berhaji. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika Ibrahim dan Ismail selesai membangun Ka'bah, mereka menadahkan tangan kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Perintah untuk membangun Ka'bah tentunya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai mereka membangun Ka'bah, mereka menadahkan tangan kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah usaha kami ini, membangun Ka'bah ini. Kabulkanlah. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melanjutkan doanya, Rabbana waj'alna muslimaina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, wahai Tuhan kami, Rabbana waj'alna muslimaina lak, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan juga keturunan-keturunanku. Tentunya yang mukmin. Karena dia seorang mukmin yang meminta untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatan muslimatan lak, dan keturunan-keturunanku menjadi umat yang selalu taat berserah diri kepadamu. Sesudah itu ini menunjukkan kepada kita bahwa yang merancang, yang mendesain, yang menentukan rukun-rukun haji, bagaimana kita berlari-lari kecil, bagaimana kita berjalan bolak-balik antara Safa dan Marwah, bagaimana kita melempar jumrah, ya. Kemudian Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arina masakina wa arina manasikana wa tub alaina. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami manasikana, manasik hajinya, rukun-rukun hajinya, bagaimana cara kita melaksanakan haji.
Jadi Ibrahim meminta kepada Allah Ta'ala untuk Allah Ta'ala menunjukkan kepadanya. Dan di dalam riwayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Jibril menunjukkan kepada Ibrahim alaihissalam bagaimana cara-caranya melaksanakan haji. Jadi Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu bahwa di antara nanti rukun-rukun haji yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, di antaranya adalah sejarah pengorbanan daripada istrinya karena dorongan iman kepadanya. Subhanallah. Mari kita balik lagi. Lihat bagaimana pengorbanan istrinya. Ketika saat-saat Ibrahim akan meninggalkan anak istrinya. Tentunya sebagai seorang manusia, normal kalau dia bertanya kepada Ibrahim. Mengapa kita akan ditinggalkan di lembah yang gersang? Bagaimana dengan bekal? Bagaimana dengan kehidupan kita selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Saya seorang wanita dan saya membawa seorang anak bayi. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang normal. Namun untuk diterima dengan logika manusia pada saat itu, hampir susah untuk kita terima dengan logika. Nah inilah terkadang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak selamanya kita harus cerna diterima oleh logika, baru kita akan laksanakan. Tidak selamanya. Contoh, salat aja. Allah Ta'ala memerintahkan kita ketika masih fresh. Waktu banyak, waktu bangun subuh. Kenapa hanya 2 rakaat? Waktu kita sibuk-sibuknya di kantor, sibuk-sibuknya dalam pekerjaan, Allah memerintahkan kepada kita 4 rakaat dan 4 rakaat. Padahal subuh, nah ini kalau logikanya. Mestinya logikanya 4 rakaat mungkin pada waktu subuh. Kita masih fresh, waktu banyak. Subhanallah. Jadi banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Itu jawaban yang paling baik. Ya Allah, kami mendengar dan kami akan mentaati. Dan kami mentaati. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak istrinya di tempat tersebut, memang logika tidak mungkin untuk bisa menerima. Subhanallah. Saya berikan contoh yang simpel aja. Para pemirsa sekalian, ketika Anda mengendarai kendaraan, tiba-tiba di tengah jalan, tidak ada penghuni, di tengah hutan. Kan terkadang kita kalau dalam perjalanan itu kita melewati hutan, kiri kanan itu masih pohon-pohon, masih hutan, masih sawah. Tiba-tiba mobil mogok. Kemudian kita mempunyai seorang anak bayi dengan istri kita. Apa mungkin kita tinggalkan anak istri kita di tempat tersebut untuk kita mencari pertolongan dan kita tinggalkan mereka sendirian? Semua tidak akan benarkan. Nah ini Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada untuknya anak istrinya di tempat tersebut. Namun ada sesuatu di dalam ayat ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita. Bahwa pada saat itu telah datang wahyu dari Allah kepada Ibrahim. Bahwa tempat yang mereka akan tinggalkan itu akan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Ditetapkan oleh Allah sebagai Baitullah al-Haram. Rumah Allah yang Allah sucikan. Dan di dalam riwayat ini istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam memegang lengan bajunya Ibrahim ketika Ibrahim akan meninggalkan mereka. Tentunya kalau dia menangis, terisak, sangat normal. Perempuan, wanita, senjata yang paling ampuh bagi mereka itu adalah air mata, menangis. Subhanallah. Dan para suami yang berada di rumah, memang kalau istri sudah menangis kita harus akui. Senjata yang paling ampuh bagi mereka itu adalah menangis. Wanita. Namun istri daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar, seorang wanita yang keimanannya Masya Allah luar biasa. Walaupun namanya tidak disebut dalam Al-Quran, tapi sejarah ini diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dia bertanya kepada suaminya. Karena dia tahu suaminya ini seorang nabi. Dan dia ini seorang wanita yang beriman.
Satu kalimat yang dia tanya kepada suaminya. Dia tidak bertanya tentang bekal. Dia tidak bertanya tentang keselamatan dirinya. Dia tidak bertanya bagaimana kecintaan suaminya. Kalau betul suaminya cinta kepadanya, sayang kepadanya, kepada anaknya. Mana mungkin akan ditinggalkan di tengah Sahara yang gersang. Tapi dia bertanya kepada Ibrahim, hal amarakallah bihada. Apakah Allah memerintahkan kepadamu dengan keadaan ini? Ibrahim menjawab kepada istrinya, benar. Begitu Ibrahim menjawab bahwa ini adalah perintah Allah, dilepas lengan baju Ibrahim itu pelan-pelan. Sambil menjawab untuk menunjukkan bagaimana gelora imannya. Untuk meyakinkan kepada suaminya seakan-akan tidak usah khawatir kami ditinggalkan di tempat tersebut. Kalau begitu Allah Ta'ala tidak mungkin akan menyusahkan kami. Subhanallah. Idzan lan yudhayyikna. Kalau begitu, tidak akan mungkin Allah Ta'ala akan menyusahkan kami. Akan menjadikan kami susah. Hamba Allah yang mulia, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini yang banyak hilang dari diri kita dalam kehidupan kita di abad-abad ini. Yang kita katakan abad teknologi. Ya. Kita katakan Masya Allah, kemajuan teknologi yang luar biasa. Luar biasa. Tapi ada banyak yang hilang dalam keyakinan kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak yang agak bergeser. Mungkin hilang 100% tidak. Tapi agak bergeser. Kita lebih banyak bergantung kepada perhitungan kita. Kita lebih banyak bergantung kepada atasan kita. Kita lebih banyak bergantung kepada pekerjaan kita. Seakan-akan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya berada di masjid, hanya berada di tempat pengajian. Subhanallah. Coba hamba Allah yang mulia. Logika manusia mana yang bisa menerima seorang suami meninggalkan anak istrinya di tengah-tengah Sahara? Lembah yang gersang. Panasnya luar biasa. Apalagi musim haji sekarang, Masya Allah. Panasnya itu sampai 50, antara 50, 60. Celsius, bukan Fahrenheit, Masya Allah. Sampai 50, 60. Derajat Celsius. Panasnya luar biasa. Dia tidak persoalkan panasnya. Hajar istri daripada seorang hamba Allah yang beriman. Gelora imannya luar biasa. Dia yakinkan kepada dirinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyusahkan mereka. Maka Ibrahim meninggalkan mereka. Tapi dalam riwayat ini, ketika hampir tidak nampak kepada mereka, maka Ibrahim berbalik. Kemudian menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang dia hadapkan dirinya berbalik ini, kenapa dia berbalik? Karena dia tahu di tempat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai Baitullah Al-Haram. Itu di dalam doanya dia mengulangi. Dan doanya ini diwahyukan Allah kepada Rasulullah, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu tentunya untuk kita mengambil satu pelajaran dan hikmah yang luar biasa. Karena hamba Allah yang mulia, terkadang karena dorongan kemiskinan, iman kita itu tergusur. Dorongan masalah dan problem yang kita hadapi, iman kita tergusur. Padahal sebaik-baiknya ketika kita didorong dengan kesulitan, kita menghadapi masalah yang luar biasa. Yang masalah seakan-akan tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gantungkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Kenapa kita tidak balik kepadanya? Tadahkan tangan. Minta kepadanya. Teristimewa kepada ibu-ibu yang ada di rumah. Masya Allah. Sebenarnya peristiwa daripada Ibrahim dan Hajar, Siti Hajar, ini adalah satu pelajaran yang sangat berharga kepada kaum ibu yang berada di rumah. Masya Allah. Yang pertama, dia menunjukkan kesabarannya.
Yang kedua, dia menunjukkan keyakinannya, dia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu hal yang terkadang kita lupa. Ketika seorang menggantungkan keyakinannya yang benar kepada Allah, insya Allah kesabaran akan timbul dalam dirinya. Dan pasti Allah Ta'ala akan membantu, memberikan kesabaran dalam dirinya. Coba seorang ketika kita dilanda kesulitan, dilanda masalah, kemudian dia berdiri untuk salat, ingin meminta petunjuk, pertolongan dari Allah Ta'ala. Pasti di dalam salatnya, dia mampu untuk sabar, dia mampu untuk salatnya itu diperpanjang, doanya itu khusyuk. Karena apa? Dia telah menggantungkan dirinya kepada Allah Ta'ala, maka kesabaran akan timbul dalam dirinya. Dia sabar dalam salat. Tapi coba kalau kita salat hanya sekedar memenuhi kewajiban aja. Terkadang kita nggak sabar dalam salat. Imamnya baca ayat agak panjang dikit aja, kita sudah agak menggerutu di belakang. Tapi coba ketika kita lagi gantungkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Dan biasanya ketika kita dilanda kesulitan, kalau dia seorang yang beriman, biasanya dia gantungkan keyakinannya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini banyak yang hilang dari diri kita. Artinya bukan hilang 100%, tapi banyak yang menurun, agak bergeser dikit. Lebih banyak kita bergantung keyakinan kita kepada materi. Subhanallah. Bukan kita gantungkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hajar, istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bagaimana dia tunjukkan sehingga jawaban yang pendek menunjukkan bagaimana gelora imannya yang bergemuruh di dalam dadanya. Kalau begitu Allah Ta'ala tidak mungkin akan menyusahkan kami. Idzan, kalau begitu, lan yudayyigna. Tidak akan mungkin dia menyulitkan kami, menyempitkan kehidupan kami. Tidak akan mungkin. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika dia antara jarak yang hampir tidak kelihatan, dia balikkan untanya. Di tempat yang dia tinggalkan anak istrinya, kemudian dia tadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian riwayat mengatakan, ketika Ibrahim telah berjalan meninggalkan anak istrinya, dengan unta tentunya, maka Ibrahim alaihissalam menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada riwayat yang mengatakan kemudian dia membalikkan untanya bukan menghadap kepada anak istrinya yang dia tinggalkan. Karena di tempat tersebut Allah Ta'ala telah wahyukan bahwa akan menjadi Baitullah Al-Haram. Jadi saat itu sekalipun belum ada bangunan, tempat itu sudah merupakan Baitullah Al-Haram. Kita perhatikan di dalam doanya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menadahkan tangan kepada Allah, Rabbana, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Wahai zat yang menghidupkan kami. Ya, wahai zat tempat kami bergantung. Rabbana atau Rabbi itu, kalau Rabbi ya untuk kita sendiri. Rabbana untuk kita semua. Itu mempunyai makna yang luar biasa. Artinya zat yang menghidupkan kami. Ya, Tuhan kami yang membesarkan kami. Tuhan kami yang menjaga kehidupan kami. Tuhan kami yang memberikan kehidupan kepada kami. Sehingga seorang ketika dia menadahkan tangan dan mengatakan Rabbi atau Rabbana, sesungguhnya dia telah merendah di hadapan Tuhannya. Dia merendah kepada Allah Ta'ala. Justru kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, doa-doa dalam Al-Quran itu banyak memakai dengan Rabbi atau Rabbana. Nabi-nabi ketika mereka menadahkan tangan kepada Allah, mereka memakai kalimat Rabbi atau Rabbana. Jadi Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbana dalam doanya. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Dengan doanya Nabi Ibrahim ini menunjukkan kepada kita bahwa di tempat tersebut telah menjadi Baitullah Al-Haram.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhenti di tempat tersebut dan tinggalkan anak istrinya di tempat tersebut, pada saat itu sudah menjadi Baitullah Al-Haram. Karena dalam doanya ini Nabi Ibrahim mengatakan, wahai zat yang menghidupkan kami, wahai zat yang merupakan Tuhan kami, wahai zat tempat kami bergantung, Rabbana, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya ya Allah, aku meninggalkan sebahagian dari keluargaku, anak istriku. Karena ada lagi istrinya yang satu yang berada di Palestina, yang itu Sarah. Sebelum Ishak lahir. Karena Ishak lahir dari rahimnya Sarah radhiyallahu anha. Ya Allah, ya Rabb, aku tinggalkan anak istriku di lembah yang gersang. Wadin ghairi dzi dzar'in, di lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada pohon-pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Berarti jelas pada waktu itu bukit antara Safa dan Marwah gersang. Hanya batu dan pasir. Gersang. Luar biasa gersang. Dan seorang perempuan dengan anak bayi yang masih menyusu berada di tempat tersebut sendirian. Subhanallah. Logika mana yang bisa menerima? Nah, itulah para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Logika manusia ini sangat terbatas. Ketika dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka logikanya dia ini akan diangkat oleh iman, sehingga dia bisa meneropong ke tempat yang lebih jauh atau lebih tinggi. Nah, itu bedanya orang yang berakal tapi tidak beriman dengan orang yang berakal dan beriman. Itu beda antara bumi dan langit. Banyak orang yang berakal, pintar, Masya Allah, dengan pendidikan yang luar biasa. Tapi terkadang dia akhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini karena apa? Menunjukkan bahwa kemampuan akalnya sudah tidak sanggup lagi untuk memecahkan masalah dan problem yang dihadapi. Dan ini banyak terjadi kepada manusia. Di Amerika, Perancis. Subhanallah, ada satu negara, ada 3 negara yang paling tinggi, jumlah manusia yang bunuh diri. Dan ternyata orang-orang yang pintar. Lebih banyak orang yang bunuh diri itu orang-orang yang mempunyai level edukasi yang tinggi. Saya teringat, subhanallah, seorang perempuan yang menjadi salah satu direktur di perusahaan asuransi, subhanallah. Seorang wanita yang cukup pintar dan mendapat tawaran kerjaan dari perusahaan mana-mana pun juga. Menghabisi hidupnya dengan menembak kepalanya sendiri. Itu sekitar tahun 83-84 di Amerika. Dan pada saat itu saya berada di Amerika, Masya Allah. Jadi biasanya kalau ada hal-hal yang begini, itu seluruh televisi seluruh Amerika, mulai dari pagi sampai sore dia bawa terus-terus tentang kejadian ini. Padahal derajat pendidikan wanita ini luar biasa. S3. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa logika manusia itu, akal manusia sangat terbatas. Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selamanya akal manusia akan mendapatkan jalan keluar daripada segala masalah dan problem yang dihadapi dalam kehidupan kita. Ini kita balikkan kepada diri kita. Ketika kita menghadapi masalah, menghadapi problem, tadahkan tangan kepada Allah. Tuntun akal kita dengan iman. Karena biasanya seorang ketika dia menghadapi masalah, problem, otaknya itu sudah nggak bisa bekerja normal. Sehingga terkadang pada saat itu iblis mengambil kesempatan. Meniupkan kepada kita yang tidak-tidak. Kenapa manusia itu seorang yang pintar bisa menjadi koruptor?
Karena keyakinannya dia bergantung bahwa untuk masa depannya, kalau dia korupsi sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, masa depannya akan terjamin. Belum tentu. Subhanallah. Tapi kalau dia gantungkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan lakukan semua ini. Nah, ini hamba Allah yang mulia. Jadi Ibrahim alaihissalam, ketika dia menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu anak istrinya di lembah yang gersang, tapi ini perintah Allah taala. Iman yang berbicara, sudah bukan logika lagi yang berbicara. Dia serahkan sebulat-bulatnya kepada Allah taala karena ini perintah Allah taala. Tapi dalam doanya dia ulangi lagi. Nah, hamba Allah yang mulia, justru itu kita ketika menadahkan tangan kepada Allah, problem yang sangat luar biasa, dahsyat yang kita hadapi. Begitu juga ibu-ibu yang ada di rumah, mendapat cobaan karena umpama tingkah suami mereka. Atau juga kepada kaum bapak, mendapat cobaan karena tingkah istri-istri mereka. Ketika kita berusaha untuk menyelesaikan problem, komplikasi yang kita hadapi, benturan cobaan yang kita hadapi, jangan kita kesampingkan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kita kesampingkan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah akan merubah sesuatu, lebih cepat daripada kita membalik telapak tangan. Lebih mampu daripada kita menggerakkan jari kita. فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ. Nah, ini hamba Allah yang mulia. Sebenarnya peristiwa ini adalah contoh yang luar biasa kepada kita melihat bagaimana kekuasaan Allah Ta'ala. Dan bagaimana iman seorang wanita yang bisa merubah lembah yang gersang menjadi kota yang paling ramai di muka bumi. Nah, ini yang banyak juga hilang daripada ibu-ibu, daripada kaum wanita yang ada di rumah. Saya mohon maaf ini, Masya Allah. Terkadang kita berpikir kesalehan seorang wanita, salehanya seorang wanita, taatnya seorang wanita kepada Allah dan kepada suaminya, terkadang mereka berpikir itu tidak ada hubungan dengan kondisi ekonomi rumah tangganya. Subhanallah, itu salah besar. Itu pemikiran yang sangat menyimpang. Salehnya seorang wanita kepada suaminya, taatnya dia kepada Allah dan kepada suaminya, itu sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dan ketentraman rumah tangganya. Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabadikan kita dalam Al-Quran bagaimana ketaatannya seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada suaminya. Subhanallah. Menunjukkan bagaimana lembah yang gersang dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama, coba kita berpikir sebaliknya, umpama ketika Hajar tidak mentaati kepada suaminya, perasaan takutnya lebih dia munculkan daripada imannya kepada Allah Ta'ala. Dia menolak untuk tinggal di tempat tersebut. Dan dia tetap harus kembali dengan Ibrahim. Mungkin keadaannya jadi lain. Tapi subhanallah. Nah, ada riwayat yang lain. Subhanallah. Jadi ketika Ibrahim telah meninggalkan mereka, Ibrahim menadahkan tangan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi darin. Jadi ketika kita dibenturkan dengan masalah, kita adahkan tangan kepada Allah, boleh kita meratap kepada Allah, mengulangi kesulitan yang kita hadapi. Boleh. Ini Allah memberikan contoh kepada kita dalam Al-Quran. Bagaimana Ibrahim ketika ini menadahkan tangan. Sedangkan yang memerintah Ibrahim untuk meletakkan anak istrinya tempat tersebut itu Allah Ta'ala. Jadi berarti Allah Ta'ala sangat tahu. Dia yang memerintah. Dan Allah Ta'ala itu zat yang maha tahu. Maha mendengar, maha melihat. Allah Ta'ala sangat mengetahui ketika istrinya terisak. Bertanya kepadanya, apakah ini perintah Allah Ta'ala? Ibrahim menjawab, benar, ini perintah Allah. Allah Ta'ala tahu bagaimana ketegaran imannya, kesabarannya,
mau menerima putusan daripada Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika kita didera, dibenturkan dengan kesulitan, ketika kita tadahkan tangan kepada Allah, boleh kita beratap kepada Allah Ta'ala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, keinginan yang kita hadapi. Justru itu dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang berdoa itu, doa itu perlu dia lafadzkan, jangan hanya dalam hati, perlu dilafatkan. Sekalipun Allah Ta'ala tahu apa gelora dalam hati kita, angin apa yang berhembus dalam hati kita, itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Niat kita aja sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dia ulang, ya Rabb, aku tinggalkan anak istriku, sebagian daripada keluargaku, di lembah yang gersang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Inda baitikal muharram, di rumah yang engkau sucikan. Berarti Ibrahim sudah tahu itu Baitullah. Berarti Ibrahim sudah mendapat wahyu bahwa tempat tersebut akan dijadikan Baitullah. Kalau kita ambil logika, mana mungkin Baitullah ini kok diletakkan Allah di tengah-tengah lembah yang gersang, jauh daripada kota-kota dari mana-mana. Subhanallah. Kemudian Ibrahim mendedahkan tangan kepada Allah Ta'ala, melanjutkan dalam doanya ini, apa yang pertama dia minta kepada Allah Ta'ala? Liyuqimus salah. Liyuqimus salah. Ya Allah, jadikanlah mereka yang berada di tempat tersebut. Berarti siapa aja yang masuk di tempat tersebut, dia masuk kepada doa ini. Justru itu hamba Allah yang mulia, coba kita perhatikan. Kalau kita berangkat haji, Masya Allah. Kita lihat. Begitu adzan berkumandang, kita lihat kayak semut-semut yang beramai-ramai masuk ke dalam sarang untuk salat berjamaah. Dan kita sendiri itu menjadi giat, semangat. Tapi coba kalau kita di Indonesia, terkadang adzan sudah berkumandang, alah kita berpikir masih sibuk di kerjaan, dohor masih panjang. Banyak di antara kita yang demikian. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menginginkan liyuqimus salat. Ya Allah, jadikanlah mereka hamba-hambamu yang selalu berhubungan denganmu. Mendirikan salat. Sarana yang terbaik kalau kita ingin berhubungan dengan Allah Ta'ala ketika kita salat. Itu sarana yang luar biasa kalau kita ingin berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu Allah Ta'ala wajibkan kepada kita supaya kita jangan lupa kepada Allah Ta'ala. Jadi yang pertama-tama diminta oleh Nabi Ibrahim liyuqimus salat. Karena Nabi Ibrahim tidak menginginkan generasinya dia menjadi generasi yang terputus hubungannya dengan Allah Ta'ala. Jadi para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita perlu tahu peranan salat dalam kehidupan. Peranan salat dalam kehidupan luar biasa. Justru itu banyak berpikir begini. Salat itu tidak ada hubungannya dengan faktor ekonomi. Salat itu tidak ada hubungannya dengan faktor kepintaran seseorang. Terbalik. Malahan faktor kepintaran seseorang itu sangat bergantung kepada salatnya. Faktor ketenangan seseorang sangat bergantung kepada salatnya. Faktor ekonomi seseorang sangat bergantung kepada salatnya. Buktinya, sangat gampang buktinya. Sangat gampang. Ketika Ibrahim meminta liyuqimus salah, supaya mereka menjadi manusia-manusia yang selalu berhubungan dengan Allah, selalu salatnya dijaga. Coba kita perhatikan apa yang terjadi di lembah yang gersang tersebut. Menjadi kota yang paling ramai di bumi. Kota yang perputaran ekonomi paling cepat di muka bumi. Ketika waktu haji, perputaran uang di Wall Street Journal itu kalah. Wall Street yang ada di New York, yang perputaran uangnya itu luar biasa di dalam sehari, kalah dengan perputaran uang yang di Mekah. Subhanallah. Jadi ketaatan seorang wanita kepada Allah dan kepada suaminya
merubah lembah yang gersang menjadi kota yang paling ramai di muka bumi. Merubah kondisi ekonomi yang lembah yang gersang ini menjadi kota yang makmurnya luar biasa di muka bumi. Hamba Allah yang mulia, di Mekah itu bukan kayak kita lihat kiri kanan itu hijau. Ya, di Mekah kita lihat kiri kanan itu pasir dan batu, Masya Allah. Tapi buah-buahan tidak pernah kurang. Ya, tidak pernah kita dengar ada orang yang kelaparan di Mekah, itu tidak ada. Nggak pernah kejadian. Tapi kelaparan di mana-mana kejadian, padahal gersang. Tapi kita jangan jauh-jauh. Di negara kita aja. Subhanallah, banyak yang di desa-desa itu mau makan nasi pun susah. Terkadang nasi sisa-sisa yang sudah kering direbus oleh mereka. Terkadang mereka hanya hidup dengan makan singkong. Apalagi kalau sudah kemarau panjang di sini. Masya Allah. Padahal negara kita negara yang subur. Segala macam apa aja Allah Ta'ala keluarkan dari dalam tanah. Jadi hamba Allah yang mulia, kalau kita balik lagi bagaimana gelora iman dari seorang wanita memberikan inspirasi yang paling baik kepada muslimin yang ada di dunia. Bagaimana lembah yang gersang dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kota yang paling ramai di muka bumi, kota yang makmur di muka bumi, dan kota yang paling banyak didatangi oleh manusia di muka bumi. Karena di dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim mengatakan liyuqimus shalah, itu permintaan Nabi Ibrahim yang pertama. Permintaan yang pertama. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini juga mengajarkan kepada kita, anak-anak kita yang pertama-tama kita perlu didik kepadanya untuk mengenal Allah dan salat. Sebab terkadang kita sibuk kirim anak-anak kita yang masih kecil belajar bahasa Inggris, belajar matematika, belajar ini. Salatnya kita lupa. Untuk mendidik kepadanya untuk salat kita lupa. Bayangkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia menadahkan tangan kepada Allah yang pertama-tama liyuqimus shalah. Satu-satunya anak yang ada. Supaya mereka tetap berhubungan denganmu ya Allah, mendirikan salat. Hamba Allah yang mulia, kita melaksanakan salat itu bukan hanya karena rutin. Bukan sekedar memenuhi kewajiban, bukan. Adalah sarana yang begitu mahal, bernilai, berharga untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu terkadang kita disuruh bangun di waktu malam, berhubungan dengan Allah Ta'ala. Karena ketika kita bangun di waktu malam, nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Faktor keikhlasan kita untuk membuka jalur kepada Allah Ta'ala luar biasa nilainya pada waktu malam. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian dari malam Allah Ta'ala ingatkan. Wa minal lail fatahajjat bihi. Bangun, bertahajudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu, tambahan ibadah. Jadi itu yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Tapi di dalam doa ini Ibrahim mengatakan faj'al af'idatan minan nas. Sebagian dari manusia. Bukan seluruh manusia. Minan nas. Jadi berarti ayat ini maksudnya mereka-mereka yang beriman, yang tidak beriman terlepas. Jadikanlah ya Allah hati manusia, sebagian dari manusia-manusia untuk mendatangi kepada mereka. Jadi mendatangi ke Baitullah Al-Haram. Kalau umpama doanya Nabi Ibrahim, subhanallah, faj'al af'idatan nas. Mungkin semua sampai orang-orang yang non-muslim akan bergerak hatinya untuk ingin datang ke Baitullah Al-Haram. Tapi di dalam doanya itu faj'al af'idatan minan nas. Sebagian daripada manusia.
para ahli-ahli tafsir mengatakan yang dimaksud sebagian adalah mereka keturunan yang beriman daripada Ibrahim alaihissalam. Yang doa Nabi Ibrahim yang pertama. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya keturunan-keturunannya selalu menjadi manusia yang berserah diri kepadamu. Jadi berarti juga Nabi Ibrahim berdoa untuk keluarganya dan mereka-mereka yang datang memasuki Baitullah Al-Haram supaya selalu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala terjaga dan hubungan dengan manusia itu terjaga. Sebab terkadang dalam kehidupan kita hubungan dengan Allah taala itu Masya Allah bagus. Tapi hubungan dengan manusia itu serampangan. Terkadang akhlak kita seakan-akan tidak ada ketika berhubungan dengan seseorang. Padahal hubungan kita dengan manusia itu luar biasa. Pentingnya di dalam agama. Kita berselisih faham aja dengan seseorang. Karena kesalahan kita, itu dosa yang terbawa sampai ke yaumul akhir. Kalau kita tidak minta maaf kepadanya. Jadi Nabi Ibrahim menginginkan supaya ini yang kita kenal dengan kalimat hablun minallah wa hablun minan nas. Hablun itu artinya bismillahirrahmanirrahim. Tali dari Allah Ta'ala. Habil, tali. Dan tali dari masyarakat lingkungan kita. Artinya hubungan yang lurus, yang baik. Dari Allah Ta'ala dan hubungan dengan manusia. Dan ada juga sebagian yang hubungan dengan manusia, Masya Allah. Baik, pintar. Tapi hubungan dengan Allah Ta'ala rusak. Nah, itu lebih celaka lagi. Kita memakai bumi Allah Ta'ala. Saya berikan contoh begini. Kalau kita bertamu di satu rumah. Kita dijamu oleh yang punya rumah. Umpama kita diundang ke pesta dalam satu rumah. Kita dijamu oleh orang yang punya rumah. Kita dihormati oleh orang yang punya rumah. Kemudian tamu-tamu yang lain. Kita menghormati tamu-tamu yang lain, tapi kita tidak hormati yang punya rumah. Gimana kira-kira? Kita baik kepada yang lain-lain, tapi kita tunjukkan tindak tanduk yang tidak baik kepada yang punya rumah. Kita ini memakai bumi Allah Ta'ala. Kita memakai bumi Allah Ta'ala. Dan kita akan dimasukkan ke dalam bumi oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa tempat berpijak ketika kita memakai bumi Allah Ta'ala. Apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan? Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bertebaran di muka bumi Allah Ta'ala untuk mencari rizki, untuk mencari kurnia Allah Ta'ala. Ya. Tapi Allah Ta'ala menyatakan, tapi banyaklah mengingat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita memakai bumi Allah Ta'ala. Kita diundang oleh Allah hidup di dalam bumi Allah Ta'ala ini. Tapi nanti akhir daripada usaha kita di muka bumi Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala nyatakan, Tumma innakum ba'da dhalika lamayitun. Sesudah itu kalian akan diwafatkan oleh Allah. Jadi jenazah. Semudah itu kemudian Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam bumi. Jadi hablun minallah itu penting, luar biasa. Dan hablun minan nas. Ini doa yang dimintakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada anak cucunya. Kepada keluarga yang ditinggalkan di lembah yang gersang. Ada dalam riwayat yang lain. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sudah meninggalkan mereka, Jibril datang menyerupai seorang manusia kepada Siti Hajar dan bertanya kepadanya, kepada siapa engkau ditinggalkan sendirian di tempat tersebut? Dijawab oleh Hajar, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya dia menyandarkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ibrahim menitipkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian Jibril mengatakan kepadanya, Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan Anda ketika dititipkan kepadanya. Dan dalam riwayat ini disebutkan ketika Ismail yang masih bayi
menangis merontak-rontak, sudah diletakkan di bawah. Karena Hajar sudah naik ke bukit Safa, melihat kalau ada kafilah yang datang dari sebelah selatan atau sebelah timur mungkin. Kemudian dia berlari lagi, dia berjalan berlari kecil ke bukit Marwah, melihat kalau ada kafilah, tapi ingin mencari bantuan. Artinya ikhtiar dia telah lakukan. Walaupun dengan keyakinannya kepada Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berikhtiar. Dan dia lakukan itu karena anaknya telah menangis. Kemudian Jibril menginjakkan kakinya di tanah tersebut, keluarlah air Zam-Zam. Dari bawah kakinya, anak yang lagi merontak-rontak tersebut. Subhanallah. Secara spontan, pertolongan Allah Ta'ala datang. Karena keyakinan seorang wanita, seorang ibu rumah tangga, seorang ibu daripada seorang bayi yang luar biasa keyakinannya kepada Allah. Dia tidak lepaskan keyakinannya kepada Allah. Imannya tidak surut. Nah, coba kita balik kepada diri kita, wahai ibu-ibu yang ada di rumah. Terkadang belanja suaminya kurang dikit karena suaminya lagi terjepit ekonomi. Bukannya ibu-ibu bertahmid kepada Allah Ta'ala, berzikir kepada Allah, yang keluar ngoceh memarahi kepada suaminya. Subhanallah. Kita juga perlu harus melihat kondisi suaminya. Tapi tentunya ini juga suami itu harus menjadi seorang pemimpin yang saleh. Pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik. Supaya istrinya juga ini akan memperhatikan, akan melihat bahwa yang memimpin kepadanya seorang yang saleh. Hajar, dia tahu suaminya ini seorang nabi. Akhlak yang baik. Dan Ibrahim ini dikenal dengan seorang yang sangat penyayang. Nah, ada sebagian ahli tafsir menafsirkan kalimat daripada Ibrahim. Ib itu artinya ab. Ya. Abu Rahim. Kira-kira begitu. Bapak dari seorang yang sangat penyayang. Masya Allah. Wallahu alam. Tapi itu keterangan daripada sebagian daripada ahli para mufassirin. Nah, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika Ibrahim mendoakan demikian? Yang terakhir baru Ibrahim meminta warzughum minas thamarat la'allahum yashkurun. Jadi meminta materi, makanan dan minuman itu adalah saf yang paling terakhir. Yang pertama-tama dia minta kepada Allah Ta'ala. Liyuqimus salah. Ya Allah, jadikan keturunanku ini. Mereka-mereka yang aku tinggalkan tempat tersebut. Mereka yang masuk di tempat tersebut. Yang berada di tempat tersebut. Liyuqimus salah. Selalu berhubungan denganmu. Yang kedua, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihi. Supaya hati manusia-manusia yang ada di lingkungannya mendatangi kepada mereka, menyayangi kepada mereka. Subhanallah. Ini yang namanya hablun minallah wa hablun minan nas. Hubungan, tali dengan Allah Ta'ala itu selalu ada, dan hubungan dengan manusia itu selalu terlaksana. Hablun minallah wa hablun minan nas. Masya Allah. Nanti yang terakhir baru Ibrahim meminta bentuk materi. Warzuqhum minas thamarat. Dan ya Allah, sediakanlah rizki untuk mereka. Berikan rizki kepada mereka. Curahkan rizki kepada mereka daripada bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Bermacam-macam buah-buahan. Thamarat. Coba Bapak dan Ibu sekalian, para pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Coba kita perhatikan. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, di bulan apa aja, di musim apa aja. Karena kan kalendernya kita muslimin berbeda dengan kalendernya matahari yang dipakai oleh kalender Masehi. Jadi kita itu memakai hitungan bulan. Makin hari makin maju, makin hari makin maju.
Jadi mungkin haji pada saat ini pada permulaan bulan September. Mungkin tahun depan itu sudah di pertengahan bulan September. Setahun lagi di akhir bulan September. Jadi terkadang jatuh di musim panas, terkadang jatuh di musim semi, terkadang jatuh di musim dingin. Tapi buah-buahan subhanallah tidak pernah putus. Apa aja buah-buahan yang kita inginkan di sana ada. Masya Allah. Ini daripada doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adalah karena ketaatannya seorang wanita kepada Allah dan ketaatannya dia kepada suaminya. Jadi hamba Allah yang mulia, para pendengar, pemirsa radio Silaturahim yang dimuliakan Allah Ta'ala. Taatnya seorang wanita kepada Allah dan kepada suaminya bisa merubah kondisi rumah tangganya ke arah yang lebih baik, brilian. Bisa merubah kondisi keadaan kondisi ekonominya. Dan bukan hal yang mustahil. Bisa merubah yang tadinya dia rumah yang kecil menjadi rumah yang bagaikan istana besarnya, Masya Allah. Dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Cerita ini menunjukkan bagaimana taatnya Hajar kepada suaminya, lembah yang gersang berubah menjadi kota yang sangat menakjubkan di muka bumi. Lembah yang gersang menjadi kota yang makmur di muka bumi. Subhanallah. Hamba Allah yang mulia, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah petunjuk kepada kita dalam peristiwa yang terjadi kepada Ibrahim dan istrinya. Kalau ada yang salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengharapkan maghfirah wa minallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Zaid M. Bahmid dalam tausiah di sore hari ini. Seperti biasa, ikhwan dan akhwat, kami undang Anda untuk bergabung di line telepon 0218451512, SMS dan WhatsApp di 081119997020. Kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini.